Bab 641 Kamu sakit. Liu Zhao memandang Chen Xuan dengan jijik di matanya, saya pikir Anda mungkin hanya dukun tanpa sertifikasi apapun. Apakah orang sepertimu pantas mendapatkan hak untuk berbicara? Chen Xuan hanya tersenyum tipis dan tidak mengingat ejekan Liu Zhao. Dia menepuk-nepuk debu dari pakaiannya, duduk di kursi di dekatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak masalah dokter seperti apa saya bagi Anda, tetapi saya dapat mengatakan bahwa Anda sakit. Bukan hanya kamu, tapi semua bawahanmu juga, kamu semua sakit. Para pengamat semuanya tercengang. Menghina mereka dengan menyebut mereka sakit di depan begitu banyak pejabat. Orang ini punya nyali, memang cukup berani. Liu Zhao sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah dan menunjuk ke hidung Chen Xuan, berteriak, kamu berani mengutukku karena sakit. Mencari pukulan, kan? Chen Xuan hanya tersenyum kecil, kamu salah paham, aku tidak mengutukmu, kataku, kamu benar-benar sakit. Liu Zhao, menahan amarahnya, berkata dengan dingin, baiklah, katakan padaku, penyakit apa yang seharusnya kumiliki. Jika Anda tidak dapat menjelaskannya, saya pasti tidak akan melepaskan Anda. Chen Xuan berkata begitu saja, kamu telah makan sesuatu yang tidak bersih di luar, yang sangat memengaruhi fungsi pencernaanmu. Anda akan segera menderita keracunan makanan, dan toksisitasnya akan sangat kuat. Begitu racunnya bermanifestasi, rasa sakitnya akan tak tertahankan, sebanding dengan rasa sakit saat melahirkan. Saya rasa dengan tekad seperti milik Anda tidak akan mampu menahannya. Chen Xuan berbicara dengan sungguh-sungguh sementara Liu Zhao hanya tertawa mencemooh, omong kosong, seolah-olah itu benar. Izinkan saya memberitahu Anda, saya baru saja makan di gedung Wan Hao yang kebersihannya sangat baik, saya tidak sakit sama sekali. Juga, keracunan makanan apa, rasa sakit saat melahirkan, kamu benar-benar tahu cara menyemburkan omong kosong. Bukan hanya Liu Zhao, staf lainnya juga menggelengkan kepala dan mengejek, jelas tidak mempercayai kata-kata Chen Xuan. Chen Xuan, tanpa tergesa-gesa, berkata dengan acuh tak acuh, kamu merasa baik-baik saja sekarang, tapi itu hanya sementara. Penyakitmu akan segera menyerang. Chen Xuan mengambil cangkir teh dari meja dan dengan lembut menyesapnya. Dan saat kata, satu, keluar dari mulutnya. Ah, perutku. Sakit sekali. Sakitnya. Ini membunuhku. Liu Zhao dan staf yang tampak baik-baik saja beberapa saat yang lalu, sekarang memegangi perut mereka dengan kesakitan, jatuh ke tanah, meringkuk seperti udang, dan berjuang mati-matian. Para penonton langsung beramai-ramai. Lihat, mereka benar-benar sakit. Ya Tuhan, dokter itu benar. Astaga, ini terlalu ajaib. Semua orang tercengang. Bahkan mata indah Wu Pingsue terbuka lebar karena terkejut dan kagum ketika dia melihat Chen Xuan. Sepertinya penilaiannya memang tidak salah, pria ini memang memiliki bakat yang nyata. Hanya Cui Ruyun yang tetap tenang, karena dia sudah cukup menyadari kemampuan Chen Xuan dan tahu bahwa ini pasti perbuatannya. Cui Ruyun agak tergerak. Mengingat situasi Chen Xuan saat ini, dia seharusnya tidak menonjolkan diri, terutama di lingkungan yang kompleks seperti Yanjing. Namun sekarang, dia dengan berani mengambil tindakan atas namanya. Ini berarti bahwa di dalam hatinya, dia masih memiliki beberapa status. Untuk sesaat, Cui Ruyun benar-benar merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sementara itu, Liu Zhao dan yang lainnya masih jauh dari bahagia. Seperti yang telah disebutkan Chen Xuan sebelumnya, mereka semua mengalami tingkat penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah perut mereka akan meledak. Rasa sakit ini benar-benar melampaui batas daya tahan mereka. Ah! Sangat menyakitkan, tolong aku. Cepat! Hubungi 120. Selamatkan kami. Liu Zhao dan kelompoknya tergeletak di tanah, dengan rasa sakit yang luar biasa. Orang-orang di sekitar mereka ketakutan melihat Liu Zhao dan teman-temannya dan buru-buru mundur. Chen Xuan menyesap tehnya dan berkata perlahan, saya menyarankan Anda untuk tidak repot-repot menelepon 120. Sudah kubilang, racun yang kamu derita sangat dalam, pada saat 120 orang sampai di sini, kamu mungkin sudah binasa. Setelah mendengar ini, Liu Zhao dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Liu Zhao, yang bereaksi cepat meskipun sangat kesakitan, merangkak ke arah Chen Xuan dan berpegangan pada kakinya, menangis, kau seorang dokter, Anda pasti punya cara untuk menyembuhkan penyakit kita, bukan? Chen Xuan tersenyum tipis, tentu saja. Liu Zhao, mendengar ini, sangat gembira, kalau begitu tolong, selamatkan kami dengan cepat, saya benar-benar tidak tahan lagi. Liu Zhao berteriak kesakitan. Para karyawan juga sekarang melihat Chen Xuan sebagai sedotan yang menyelamatkan jiwa, berebut ke arahnya. Dokter, selamatkan kami, dokter. Chen Xuan tersenyum samar, nadanya ringan dan semilir saat dia berkata, kalau begitu,
karena kamu memohon dengan sungguh-sungguh, kurasa aku bisa merepotkan diriku sendiri untuk membantumu kali ini. Obat keracunanmu sebenarnya sangat sederhana, kamu hanya perlu meminum semangkuk bubur kacang merah restoran ini. Merah, bubur kacang merah. Liu Zhao dan yang lainnya mengira mereka salah dengar. Chen Xuan mengangguk, itu benar. Saya baru saja mencobanya, dan bubur kacang merah restoran ini tidak hanya rasanya yang enak, tetapi bahan-bahannya juga dipilih dengan sangat hati-hati, terutama kebersihannya, yang dilakukan dengan sangat baik, persis seperti yang dibutuhkan untuk keracunan makanan Anda. Saya jamin hanya satu mangkuk bubur kacang merah dari sini yang akan segera menyembuhkan racun dalam diri Anda. Chen Xuan berbicara dengan pasti, tapi semua orang masih bingung. Menyembuhkan dengan bubur kacang merah. Ini, kedengarannya terlalu mengada-ada, bukan? Liu Zhao juga terlihat murung, wajahnya penuh kecurigaan, kamu tidak mempermainkanku, kan? Chen Xuan terengah-engah, tentu saja tidak. Apa yang saya katakan semuanya benar, apakah Anda mengikutinya atau tidak terserah Anda. Ekspresi Liu Zhao berubah kesakitan. Dia sangat kesakitan sehingga dia merasa seperti akan terbang, pilihan apa yang dia miliki. Lagi pula, itu hanya semangkuk bubur kacang merah, bahkan jika itu tidak menyembuhkan keracunannya, mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Pada akhirnya, Liu Zhao mengangguk dengan tegas, baiklah, saya akan meminumnya. Apa yang kamu tunggu? Cepat siapkan bubur kacang merah untuk kita. Liu Zhao menggonggong dengan angkuh pada Cui Ruyun. Tapi Cui Ruyun sekarang yang tenang, Kapten Liu, sepertinya kamu sudah lupa, restoran kami telah ditutup olehmu, di mana kami bisa mendapatkan bubur kacang merah untuk dijual sekarang. Kamu. Liu Zhao sangat marah sehingga dia merasa ingin muntah darah. Dia tahu betul bahwa Cui Ruyun sengaja membuat segalanya menjadi sulit, tetapi karena dia yang membutuhkan, dia tidak bisa bersikap keras. Pada akhirnya, Liu Zhao hanya bisa tersenyum malu-malu melalui rasa sakit. Kami tidak menyelidiki dengan benar sebelumnya, tidak ada masalah kesehatan dengan purple air Anda dari timur, Anda dapat terus beroperasi. Sekarang, bisakah kamu menyiapkan bubur kacang merah untuk kita? Bab 642. Anak laki-laki yang keluar harus melindungi diri mereka sendiri. Untuk menyelesaikan kasusnya sendiri tentang keracunan makanan, Liu Zhao hanya bisa merendahkan dirinya dan meminta bantuan. Cui Ruyun mengangkat alisnya, baiklah, kalau begitu aku akan memesan dapur untuk membuatnya sekarang. Liu Zhao mengangguk penuh semangat, ya, tolong cepatlah, aku hampir tidak tahan lagi. Jika bukan karena takut disebut penjahat, pemandangan Liu Zhao hampir membuat Cui Ruyun ingin tertawa. 5 menit kemudian, lebih dari selusin mangkuk bubur kacang merah disajikan di depan Liu Zhao dan kelompoknya. Mengepul panas dan menghanguskan mulut. Mereka tidak peduli dengan panasnya, mereka mengambil bubur dan mulai minum, acuh tak acuh bahkan ketika bibir mereka memerah karena panas. Beberapa menit kemudian, semua bubur kacang merah habis dikonsumsi. Semua orang menggelengkan kepala dengan pasrah, merasa bahwa Liu Zhao dan kelompoknya begitu didorong oleh rasa sakit mereka sehingga mereka akan mempercayai kata-kata dokter muda ini. Bisakah bubur kacang merah benar-benar menyembuhkan? Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu jelas hanya cara untuk membodohi orang. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sepertinya aku tidak kesakitan lagi. Aku juga tidak kesakitan, benar-benar tidak kesakitan, ini benar-benar ajaib. Liu Zhao dan kelompoknya sangat gembira, bangkit dari tanah dan bersorak keras. Melihat pemandangan ini, semua orang bertukar pandangan bingung. Tidak mungkin, bisakah bubur kacang merah benar-benar menyembuhkan penyakit? Restoran ini terlalu luar biasa. Kerumunan itu terus-menerus dibuat takjub. Chen Xuan mengambil kesempatan untuk mengatakan, sudah saya katakan sebelumnya, kebersihan restoran ini tidak hanya sempurna, tetapi bahan-bahannya juga sangat baik. Hidangan di sini memiliki efek kesehatan dan nutrisi yang luar biasa. Baru saja, pemimpin tim ini dan stafnya telah membuktikan hal ini dengan tindakan mereka. Mata semua orang jernih. Apakah ada masalah dengan hidangan restoran dan apakah bisa dimakan? Kalian semua pasti sudah tahu sekarang. Kerumunan mengangguk setuju. Tentu saja mereka punya petunjuk. Bahkan petugas kesehatan pun sembuh dari penyakitnya dengan meminum buburnya, apa salahnya? Nyonya bos, makanan kita belum dibersihkan, kan? Kita akan terus makan. Itu benar, kita akan terus makan, dan ngomong-ngomong, bawakan kita 2 mangkuk bubur kacang merah itu juga, untuk mendetoksifikasi diri kita sendiri. Kesan pengunjung terhadap restoran telah berubah total menjadi lebih baik. Melihat ini, Chen Xuan akhirnya menghela nafas lega. Faktanya, Liu Zhao dan kelompoknya sama sekali bukan keracunan makanan. Chen Xuan baru saja menggunakan jarum bunga persik untuk secara diam-diam mengenai tubuh mereka, menyebabkan rasa sakit yang mirip dengan persalinan.
Adapun detoksifikasi mereka, itu hanya Chen Xuan yang membuka blokir titik meridian mereka, itu tidak ada hubungannya dengan bubur kacang merah. Chen Xuan melakukan ini hanya untuk mengembalikan reputasi restoran Cui Ruyun. Sekarang sepertinya berhasil. Dengan cepat, semua pengunjung kembali ke tempat duduk mereka, dan seluruh restoran kembali ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Dengan pemandangan di depan mereka, kehadiran Liu Zhao dan kelompoknya menjadi sangat canggung. Ketua tim, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang anggota staf. Ekspresi Liu Zhao suram. Dia memang sedang kesakitan, itulah sebabnya dia mempercayai omong kosong tentang bubur kacang merah yang menyembuhkan penyakit. Tapi sekarang setelah direnungkan, Liu Zhao menemukan segala sesuatu tentang kejadian itu benar-benar aneh. Meskipun dia tidak yakin bagaimana semua ini bisa dicapai, dia sangat jelas bahwa semuanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan dokter muda di hadapannya. Meskipun demikian, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, dan keberatan lebih lanjut dari Liu Zhao akan seperti menamparkan wajahnya sendiri di depan umum. Dengan enggan, Liu Zhao tidak punya pilihan selain mengatakan, lupakan saja, ayo mundur. Dengan itu, Liu Zhao memimpin bawahannya dan pergi, tampak sedih. Melalui kerumunan, Cui Ruyun tersenyum berterima kasih kepada Chen Xuan. Chen Xuan tersenyum tipis dan berkata kepada Wu Pingsui di sampingnya, ayo pergi juga. Setelah meninggalkan Hotel Ziki Donglai dan kembali ke mobil, mata indah Wu Pingsui menatap tajam ke arah Chen Xuan, menatap begitu keras hingga Chen Xuan merasakan kulitnya merinding. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Chen Xuan bertanya. Wu Pingsui serius, aku sudah memutuskan. Sudah memutuskan tentang apa? Chen Xuan bertanya, bingung. Wu Pingsui bertekad, saya telah memutuskan, dalam hidup ini, saya tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Anda. Puff. Chen Xuan sangat terkejut hingga hampir memuntahkan darah. Serius, apa yang kamu lihat dalam diriku? Tidak bisakah aku berubah? Chen Xuan tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya, disukai oleh wanita cantik seperti Wu Pingsui akan dianggap sebagai keberuntungan besar bagi Chen Xuan. Tapi sekarang, dia hanya merasakan tekanan. Wu Pingsui melambaikan tangannya dengan acuh, lupakan saja, kamu tidak bisa berubah. Karena kamu terlalu luar biasa. Rendah hati namun kuat. Sederhana namun misterius. Pria seperti itu persis seperti yang selalu dicari Wu Pingsui. Siapa sangka surga akan melahirkan pria yang begitu sempurna tepat di depannya. Tidak mungkin dia akan membiarkannya lolos begitu saja. Kami baru saja selesai makan, dan ini masih pagi. Bagaimana dengan olahraga setelah makan malam? Kakak besar akan membawamu ke kamar. Batuk-batuk. Chen Xuan hampir tersedak air liurnya sendiri. Jangan bicara tentang dia, anak laki-laki harus selalu melindungi diri mereka sendiri saat mereka bepergian. Chen Xuan, ketakutan, mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil, siap melarikan diri di tempat. Klik. Pintu mobil terkunci, Chen Xuan tidak bisa melarikan diri. Mata indah Wu Pingsui menjelajahi Chen Xuan tanpa malu-malu, tatapannya dipenuhi dengan keserakahan yang tak terlukiskan, seperti serigala lapar yang mengincar pesta di piringnya. Apa maumu? Chen Xuan secara naluriah menyusut ke belakang, tubuhnya menekan bagian dalam mobil. Wu Pingsui mengangkat alisnya dengan penuh arti, jangan khawatir, aku tidak ingin melakukan apa-apa, aku hanya ingin tidur denganmu, itu saja. Chen Xuan gemetar, ekspresinya kosong. Melihat Chen Xuan seperti ini, Wu Pingsui tertawa terbahak-bahak, tampak seperti seseorang yang berhasil dalam sebuah lelucon. Lihatlah betapa bodohnya dirimu. Saya seorang wanita dan saya tidak takut, namun Anda, seorang pria besar, ketakutan seperti ini. Dengan tampangmu yang hijau itu, kamu berani mengatakan bahwa kamu pernah menikah sebelumnya. Pria menikah mana yang semurni dan terkendali seperti Anda? Mendengarkan kata-kata ganas ini, Chen Xuan tidak tahu harus berkata apa. Tapi Wu Pingsui tidak menakut-nakuti Chen Xuan lebih jauh. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Wu Pingsui menginjak gas dan meluncur dengan Chen Xuan di dalam mobilnya. Dapat kamar. Sobat, Anda harus berterima kasih kepada matahari karena siang bolong. Chen Xuan dan Wu Pingsui tidak menyadari bahwa di tempat parkir Hotel Ziki Donglai, sepasang mata di dalam sebuah van putih dengan dingin mengikuti kepergian mereka. Orang ini tidak lain adalah Liu Zhao. Ikuti mereka. Cari tahu di mana mereka tinggal. Liu Zhao memerintahkan dengan dingin. Menyinggung perasaannya, Liu Zhao adalah satu hal, tetapi berani merusak rencana Tuan Meng, anak itu benar-benar lelah untuk hidup. Bab 643. Jika kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak adil. Malam itu, Liu Zhao memarkir mobilnya di depan restoran keluarga Meng. Restoran keluarga Meng, dengan sejarahnya yang berusia seabad,
cukup terkenal di Yanjing, hampir setara dengan merek terkenal seperti Kuan Jude dan Goubuli. Mengandalkan prestis restoran keluarga Meng telah mengumpulkan banyak kekayaan selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh di lingkaran sosial Yanjing. Itu adalah restoran keluarga Meng yang berada di balik laporan jahat terhadap Hotel Zikidonglai. Sebagai perusahaan berusia seabad dengan merek terkenal, restoran keluarga Meng telah menangani bisnisnya di sini di kota Sijiu selama bertahun-tahun dan telah lama membangun jaringan koneksi dan sumber daya yang luas, menangani masalah dengan cara yang agak mendominasi. Selama bertahun-tahun, untuk mendapatkan keuntungannya sendiri, restoran keluarga Meng tidak pernah mengizinkan restoran besar lainnya berada dalam jarak 3 km dari lokasinya. Sekarang, Hotel Zikidonglai Cui Ruyun baru saja dibuka dalam radius ini, dan tentu saja, restoran keluarga Meng melihat Cui Ruyun sebagai duri dalam daging. Di mana Tuan Meng kedua? Ketika Liu Zhao tiba di pintu masuk restoran, dia menepis seorang pelayan dan dengan santai bertanya. Liu Zhao memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuan kedua Meng dan sering berkunjung ke restoran keluarga Meng, para pelayan secara alami mengenalinya. Melapor ke Kapten Liu, Tuan Meng ada di lantai atas di kantor. Liu Zhao berjalan melewati lobi dan naik ke lantai 2. Saat memasuki kantor, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian rapi, dengan santai menghisap pipa kuno. Pria ini adalah bos besar restoran keluarga Meng saat ini, Tuan kedua Meng, Meng Yunde. Kapten Liu, apa yang terjadi? Kudengar pekerjaan itu gagal kemarin. Meng Yunde bertanya sambil menghisap pipanya, kata-katanya membawa nada yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban seseorang. Liu Zhao menghela nafas, Tuan Meng kedua, bukannya aku tidak rajin. Kami benar-benar mengalami kesulitan untuk dipecahkan kali ini. Dia kemudian melanjutkan untuk menceritakan peristiwa hari sebelumnya dengan sangat rinci. Setelah mendengar penghitungan ulang Liu Zhao, alis Meng Yunde berkerut, dan dia mengambil beberapa gambar dari pipanya dengan satu klik lidahnya. Saya tidak menyangka Zikidonglai kecil ini memiliki orang-orang yang mampu mendukungnya. Cukup menarik. Mata Meng Yunde sedikit menyipit, kilatan dingin berkedip dalam tatapannya. Liu Zhao menyesap air, menelan sebelum berbicara. Tuan Meng kedua, saya telah menemukan di mana nama keluarga Chen itu tinggal. Saya menyadari, selama nama keluarga Chen terlibat, Zikidonglai pasti akan tumbuh lebih besar. Kamu tidak boleh membiarkan dia lolos dengan ini. Setelah kejadian kemarin, semakin Liu Zhao memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia sengaja menghasut Meng Yunde sekarang, ingin mengajari Chen Xuan pelajaran yang kasar. Meng Yunde mendengus, yakinlah, jika ada yang berani melawan restoran keluarga Meng, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada orang luar ini apa aturan bertahan hidup di kota Sijiu. Keesokan paginya, saat Chen Xuan melangkah keluar dari kompleks kediamannya, 3 sedan tiba-tiba berhenti di depannya. Selusin pria kekar yang memegang tongkat mengepung Chen Xuan, tampak galak dan mengancam. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang galak. Pria berjuluk Broter Hui ini dianggap sebagai tokoh penting di kalangan kaum tangguh setempat. Dia telah dipercayakan oleh Meng Yunde untuk mencari Chen Xuan dan menyelesaikan masalah. Apakah kamu Chen Xuan? Saudara Hui bertanya dengan dagunya terangkat dan sikap sombong. Chen Xuan tetap tenang, jika saya tidak salah, seseorang mengirim Anda untuk membuat saya bermasalah, bukan? Saudara Hui menyeringai, hei, kamu cukup sadar diri, nak. Itu benar. Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki, dan seseorang meminta saya untuk datang dan memberi Anda pelajaran tentang bagaimana harus bersikap. Chen Xuan tersenyum pahit, ajari aku bagaimana harus bersikap. Apakah Anda bahkan tahu bagaimana harus bersikap sendiri? Saudara Hui mengejek, bukankah itu sudah jelas? Lihatlah status saya, apakah saya akan mencapai apa yang saya miliki hari ini jika saya tidak tahu bagaimana harus bersikap? Tapi Chen Xuan menggelengkan kepalanya, menurutku, kamu masih belum tahu bagaimana harus bersikap. Karena jika Anda benar-benar melakukannya, Anda akan tahu bahwa Anda seharusnya tidak mengacaukannya dengan saya. Apa? Saudara Hui berhenti sejenak, tidak cukup memahami apa yang dikatakan. Sementara itu, Chen Xuan sudah melangkah keluar dan melemparkan pukulan langsung ke sasaran. Bang! Saudara Hui jatuh ke tanah dengan hidung patah, saat darah menyembur keluar seketika. Saudara Hui benar-benar linglung dengan pukulan itu. Dia mengira dia hanya berurusan dengan siapapun dari luar kota, tetapi yang mengejutkannya, lawannya kejam dan galak, menyerangnya dengan keras tanpa peringatan. Sialan, berani memukulku, tangkap dia, teman-teman, habisi dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Broter Hui membeku. Karena mengejutkannya, hanya dalam waktu singkat 2 hingga 3 detik, selusin pria yang dia bawa bersamanya telah dirobohkan oleh Chen Xuan. Melihat bawahannya yang berteriak di tanah, Broter Hui benar-benar tercengang.
Mengalahkan pasukan elitnya dalam 2 hingga 3 detik, kekuatan ini benar-benar menakutkan. Chen Xuan melangkahi orang-orang itu dan berjalan lurus ke arah Brother Hui. Bagaimana dengan itu, masih ingin memberi saya pelajaran? Chen Xuan bertanya dengan santai. Gedebuk. Takut kehabisan akalnya, Brother Hui segera berlutut di tanah. Kakak, aku salah. Setelah berada di sekitar kota Sijiu selama bertahun-tahun, Brother Hui secara alami memiliki beberapa wawasan. Kota Sijiu adalah tempat di mana naga bersembunyi dan harimau berjongkok. Saudara Hui dapat melihat bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa dan tentu saja bukan seseorang yang dapat dia sakiti dengan mudah. Chen Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dan bertanya langsung, katakan padaku, siapa yang mengutusmu? Itu adalah Tuan Meng kedua dari restoran keluarga Meng. Tanpa ragu-ragu, Saudara Hui menjual Meng Yunde, dialah yang menyuruh kami datang, dan dialah yang bekerja sama dengan Liu Zhao untuk melaporkan Hotel Sikidonglai Anda dengan jahat. Restoran keluarga Meng. Tuan Meng kedua. Mata Chen Xuan sedikit menyipit. Bagus, bawa aku ke dia. Mata Brother Hui berputar saat dia mulai menghitung. Restoran keluarga Meng adalah benteng Tuan Meng yang kedua, dan anak yang berani membobol ini hanya mendekati kematian. Tentu saja, Saudara Hui tidak akan menyuarakan pemikiran ini, dia tidak akan menyukai apapun selain Chen Xuan dibunuh oleh Tuan kedua Meng. Baiklah, aku akan membawamu ke sana sekarang. 20 menit kemudian, Saudara Hui membawa Chen Xuan ke restoran keluarga Meng. Saat itu tengah hari, waktu tersibuk untuk restoran keluarga Meng. Harus diakui, restoran berusia seabad itu memang penuh sesak dengan orang-orang, dengan tidak ada satu kursi pun yang tersedia, dan bisnisnya berkembang pesat. Setibanya di restoran, bibir Chen Xuan melengkung menjadi senyum dingin. Dia tidak pernah pergi mencari masalah, tapi sekarang, karena restoran keluarga Meng lah yang pertama bertindak tidak baik, mereka tidak bisa menyalahkannya, Chen Xuan, karena tidak benar. Kemudian, Chen Xuan mengeluarkan botol porselen dari dadanya, dan dari situ, dia mengeluarkan pil obat dan menghancurkannya di tanah. Dalam sekejap, bau busuk yang tak tertahankan menyebar seperti api. Para tamu yang sebelumnya menikmati makanan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka, dan gerakan mereka mengambil makanan terhenti karena terkejut. Astaga, bau apa itu? Kenapa baunya seperti itu, busuk? Merebut kekacauan, Chen Xuan berteriak sekuat tenaga, sial, apa ini, restoran keluarga Meng menambahkan kotoran pada makanannya. Bab 644. 3 detik, waktunya habis. Apa? Tambahkan, menambahkan kotoran. Para pelindung yang hadir meledak dengan kemarahan saat mereka mendengar ini. Sungguh lelucon, menambahkan makanan semacam itu ke dalam makanan, tidak mungkin ada orang yang bisa makan omong kosong ini. Sial, omong kosong ini pasti dari kemarin, itu sudah sangat asam. Chen Xuan terus berteriak. Pada saat yang sama, bau pil bom bau masih dengan cepat menyebar. Untuk sesaat, seluruh restoran tidak berbeda dengan lubang pembuangan kotoran. Bleh. Semua orang yang hadir hampir muntah. Apa yang sedang dimainkan restoran keluarga Meng? Tidak heran baunya sangat busuk. Mereka benar-benar menambahkan hal semacam itu ke dalam makanan, orang seperti apa yang melakukannya? Para pengunjung mengutuk tanpa henti, menjatuhkan sumpit mereka dan pergi, beberapa bahkan membalikkan meja. Apa-apaan ini? Restoran keluarga Meng ini menjijikkan, aku tidak akan pernah datang ke sini lagi. Para pelindung mengutuk saat mereka bangun, dan dalam sekejap mata, aula yang sebelumnya ramai dibiarkan kosong, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Bisa dibayangkan bahwa setelah kejadian hari ini, reputasi restoran keluarga Meng pasti akan sangat terpengaruh. Dan inilah hasil yang diinginkan Chen Xuan. Beri mereka rasa obat mereka sendiri. Restoran keluarga Meng pantas mendapatkannya. Saudara Hui, setelah menyaksikan semua ini, mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa seseorang bisa membungkuk begitu rendah. Chen Xuan ini memang kejam. Itu tidak lama sebelum Meng Yunde, setelah mendengar berita itu, bergegas dengan anak buahnya. Mencium bau busuk di udara dan melihat aula yang kosong, Meng Yunde langsung menjadi marah. Reputasi itulah yang paling mereka hargai setelah mencapai posisi seperti itu di Meng Family Restaurant. Dan sekarang, orang luar dari pedesaan ini telah memberikan pukulan besar pada reputasi yang dipertahankan oleh restoran keluarga Meng selama setengah tahun, bagaimana mungkin Meng Yunde tidak marah? Kamu anjing, kamu berani menghancurkan restoran keluarga Meng kami. Saya pikir Anda lelah hidup. Kamu punya waktu 3 detik untuk berlutut dan meminta maaf. Atau, percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang mematahkan kaki anjingmu sekarang. Meng Yunde, memegang pipa, menunjuk Chen Xuan saat dia meraung, jelas tidak bercanda. Chen Xuan tidak terburu-buru,
baiklah kalau begitu, bagaimana kalau aku juga memberimu waktu 3 detik? Jika Anda tidak berlutut, saya akan mengambil tindakan sendiri. Meng Yunde mengejek tanpa henti, pembicaraan besar seperti itu. Apakah Anda tahu di mana Anda berada? Ini adalah restoran keluarga Meng yang terkenal berusia seabad. Apakah Anda menyadari bahwa sebagian besar pengunjung besar di kota Sijiu adalah pelanggan tetap restoran keluarga Meng kami? Salah satu dari mereka bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jari mereka. Kamu hanya bajingan desa miskin yang berani menyuruhku berlutut. Kamu pikir kamu siapa? Meng Yunde mengejek dan mengejek Chen Xuan tanpa menahan diri. Chen Xuan, bagaimanapun, tidak memperhatikannya. 3 detik sudah habis. Saat kata-katanya jatuh, Chen Xuan mengangkat tangannya, dan dengan telapak tangan ke bawah. Bang! Tekanan yang luar biasa turun seperti gunung, dan kaki Meng Yunde menyerah. Dia berlutut dengan berat, langsung mematahkan tempurung lututnya, dan lantainya berlumuran darah. Desis! Orang-orang di restoran keluarga Meng tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat pemandangan itu. Dia menyerang segera setelah dia mengatakan akan melakukannya. Apakah ini benar-benar anak malang dari pedesaan? Dia tidak terlihat seperti itu. Saudara Hui, melihat darah di seluruh lantai, juga ketakutan, rambutnya berdiri tegak. Ini tidak lain adalah Tuan Meng kedua, dengan aset keluarga bernilai puluhan miliar. Bahkan tembakan besar di jalanan harus penuh hormat saat bertemu dengannya, tapi sekarang dia telah dilumpuhkan oleh serangan telapak tangan dari Chen Xuan dan berlutut di hadapannya. Adegan itu terlalu tak terbayangkan. Saudara Hui merasakan gelombang kelegaan, bersyukur bahwa dia tidak terlalu menyinggung sosok kuat ini sebelumnya, atau nasibnya saat ini mungkin lebih buruk daripada Tuan Meng. Ah! Meng Yunde berteriak kesakitan. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan menendang lagi, menjatuhkan Meng Yunde ke tanah dan menginjak dadanya. Tuan Meng kedua, bukan. Anda berani menyebut diri Anda, Tuan, saya pikir Anda pasti karakter yang tangguh. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak begitu mengesankan. Dengan keterampilan kecil ini, kamu berani menjadi sangat sombong di kota Sijiu. Bagaimana Anda bisa bertahan sampai sekarang? Tatapan Chen Xuan mendominasi, kata-katanya dipenuhi dengan rasa tertekan. Bahkan Meng Yunde begitu kewalahan oleh otoritas Chen Xuan sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya ini bukan hanya orang bodoh dari pedesaan. Metode seperti itu, keberanian seperti itu, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang udik. Chen Xuan berkata dengan dingin, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jangan ganggu orang-orang dari Qi Ungu Timur lagi, atau aku akan menghapusmu dan restoran keluarga Meng-mu dari dunia ini untuk selamanya. Dengan itu, Chen Xuan pergi tanpa sepatah kata pun. Dari awal hingga akhir, staf di restoran keluarga Meng tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka benar-benar terguncang oleh aura Chen Xuan. Sebelum pergi, Chen Xuan memberi saudara Hui pandangan terakhir, yang mundur ketakutan, hampir jatuh ke tanah. Setelah kejadian ini, Brother Hui dan Meng Yunde memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Chen Xuan dan Qi Ungu Timur. Setengah jam kemudian, saat Chen Xuan kembali ke persewaan, dia dicegat oleh Wu Pingsui. Sebuah kotak makan siang diserahkan kepadanya, aroma makanan yang nikmat tercium dari wadah yang terbuka. Kamu belum makan, kan? Saya membuat makanan ini khusus untuk Anda. Anda telah bekerja keras di luar, cobalah memasak saya dengan cepat. Wajah Wu Pingsui semuanya tersenyum, gambaran kelembutan. Sebelum Chen Xuan bisa berbicara, kotak makan siangnya direnggut oleh Wu Bo. Dia hanya pekerja keras, apa yang harus dikeraskan? Meskipun sulit, itu hanya benar dan pantas. Dan kakak, sejak kapan kamu memasak? Aku sudah besar, tapi kamu tidak pernah memasak untukku. Bagaimana Anda bisa memberikan pecundang ini? Bang! Tamparan Wu Pingsui mendarat dengan keras di kepala Wu Bo, menyebabkan Wu Bo berteriak kesakitan. Kakak, kenapa kamu memukulku lagi? Wu Bo memiliki ekspresi keluhan di wajahnya. Aku memukulmu karena kamu tidak masuk akal. Wu Pingsui memarahi, aku sudah berusia 30-an, dan aku melajang hanya untuk membesarkanmu. Aku bahkan belum punya pacar karena itu. Apakah menurut Anda itu mudah bagi saya? Sekarang setelah saya akhirnya menemukan pria yang saya sukai, Anda di sini menyela saya. Apakah Anda benar-benar ingin saudara perempuan Anda melajang selama sisa hidupnya? Wu Bo tampak sangat polos, bukan seperti itu, saya hanya 3 tahun lebih muda dari Anda, apakah saya benar-benar perlu dibesarkan? Anda telah melajang di akun Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Wu Bo ingin mengatakan lebih banyak tetapi ketakutan dalam diam oleh tangan Wu Pingsui yang terangkat. Chen Xuan, menonton adegan ini, tidak bisa menahan senyum kecut. Pasangan kakak dan adik ini memang sepasang harta karun.
Bab 645. Dia adalah saudara ipar saya. Saat Wu Pingsui dan Wu Bo, saudara laki-laki dan perempuan itu, sedang mengobrol, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar. Yo, semua orang sibuk, ya. Selama percakapan, seorang pemuda, ditemani oleh 7 atau 8 orang yang berpenampilan preman, muncul dengan niat buruk. Apa yang begitu menyenangkan sehingga kamu tidak berbagi dengan adikmu di sini? Pemuda itu tersenyum di wajahnya, tapi dia seperti ular berbisa, memancarkan getaran curang. Melihat pendatang baru itu, wajah Wu Pingsui dan Wu Bo langsung berubah masam. Pemuda di depan mereka bernama Wu Le, saudara tiri mereka dari ayah yang sama. Dulu, ayah Wu Pingsui dan Wu Bo berselingkuh selama pernikahannya, dan Wu Le lahir dari wanita lain. Mereka baru mengetahui kejadian ini setelah ayah mereka meninggal. Pada saat itu, kematian ayah mereka tiba-tiba, dan beberapa bulan kemudian, ibu mereka juga meninggal karena tekanan emosional. Sebelum ibunya meninggal, dia meninggalkan surat wasiat yang mewariskan rumah sewaan itu kepada Wu Pingsui dan Wu Bo. Pada saat orang tua mereka meninggal, Wu Pingsui dan Wu Bo lah yang mengurus semuanya bersama-sama, dan dengan surat wasiat yang menyatakan bahwa rumah itu diserahkan kepada mereka, seharusnya tidak menjadi masalah, ini memang keinginan ibu mereka, sebelum dia meninggal. Namun setelah kematian orang tua mereka, segalanya berubah. Wu Le pertama-tama menghadapkan mereka dengan tes paternitas, kemudian menuntut bagian dari aset ayah mereka. Bahkan setelah Wu Pingsui dan Wu Bo mengajukan surat wasiat, Wu Le tetap menolak untuk menyerah, berulang kali membuat masalah bagi mereka, melakukan kunjungan tanpa henti untuk mengganggu saudara-saudaranya. Wu Pingsui dan Wu Bo benar-benar kesal dengan ini. Kapan kami pernah setuju untuk mengakui Anda sebagai saudara kami? Kami tidak menyambutmu di sini. Pergi dari sini sekarang. Wu Pingsui dan Wu Bo mengeluarkan perintah langsung untuk mengusirnya. Wu Le, bagaimanapun, tampak tidak tergerak, saya memiliki sepertiga dari rumah ini. Anda pikir Anda memiliki hak untuk mengusir saya? Wu Pingsui membalas dengan marah, Wu Le, apakah kamu tidak malu sama sekali? Saya sudah menunjukkan surat wasiatnya, apa hubungannya rumah ini dengan Anda? Cari tempat yang sejuk untuk menjauh dari pandanganku. Wu Le mencibir, hanya karena kamu mengatakan tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Saya adalah anak kandung ayah, hartanya seharusnya termasuk separuh saya. Bagi Anda, apa hak seorang wanita untuk mewarisi bisnis keluarga, hanya untuk akhirnya menikah dan membiarkan aset ayah jatuh ke tangan orang luar? Saya pikir Anda adalah orang yang paling tidak berhak mewarisi aset ayah. Kamu. Wu Pingsui sangat marah sehingga dadanya terangkat dengan keras. Bagi mereka, Wu Le benar-benar orang asing, dan sekarang dia tidak hanya berencana untuk merebut kekayaan keluarga mereka, tetapi dia juga ingin menyingkirkannya putri yang telah berada di sisi ayah mereka selama beberapa dekade dari hak warisannya. Seolah-olah seekor merpati mengambil alih sarang burung murai, benar-benar keterlaluan. Wu Bo juga sangat marah, mengecam Wu Le, orang luar sepertimu berani membicarakan adikku. Izinkan saya memberitahu Anda, keluarlah sekarang, atau percayalah, saya tidak akan sopan. Saat Wu Bo berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih leher Wu Le. Tapi sebelum tangan Wu Bo bisa menjangkaunya, seorang pemuda dengan rambut kuning diwarnai, berpakaian mencolok, bergaya pang, meraih pergelangan tangan Wu Bo. Nak, mencoba bersikap tidak sopan kepada siapa? Izinkan saya memberitahu Anda, Wu Le adalah saudara kita. Jika Anda berani menggertak Wu Le, Anda menggertak kami. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan dengan tenang mengembalikan bagian Wu Le dari gedung ini sekarang, atau kita juga tidak akan sopan. Pang di belakang mereka, satu persatu, mematahkan buku-buku jari mereka, membuat suara keras, dengan udara agresif di sekitar mereka. Wu Bo, melihat sikap orang-orang ini, tiba-tiba merasa agak terintimidasi. Wu Le, dengan ekspresi sombong di wajahnya, menamparkan wajah Wu Bo dengan tangannya dan mengejek, bukankah kamu bertindak keras? Ada apa, kenapa kamu tidak terus bersikap keras? Bajingan! Wu Pingsui dengan paksa menjatuhkan tangan Wu Le, berdiri di depan Wu Bo. Wu Le, apa yang kamu lakukan? Menurutmu membawa beberapa preman akan membuat kita takut? Izinkan saya memberitahu Anda, berhentilah bersikap sombong di sini. Jika Anda berani menjadi sombong lagi, percaya atau tidak, saya akan menelepon polisi sekarang dan menangkap Anda semua. Wu Pingsui berteriak keras, terlihat sangat mendominasi. Pemuda pirang yang memutih itu mengukur Wu Pingsui dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajahnya tiba-tiba memperlihatkan seringai busuk. Wu Pingsui luar biasa dalam penampilan dan sosoknya, benar-benar kecantikan yang luar biasa. Pemandangan yang menggoda seperti itu secara alami membangkitkan niat buruk pemuda berambut pirang itu. Yo, jadi kamu saudara perempuan Wu Le, iya. Lihat dirimu, cantik sekali, pemuda pirang yang memutih menggoda.
Wu Pingsui membalas dengan dingin, hentikan omong kosong itu dan bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Pemuda berambut pirang itu tertawa, keluar. Kemana kamu ingin aku pergi? Kenapa kamu tidak ikut denganku? Ayo kita gulung spray, ya. Hahaha, hahaha. Bajingan-bajingan lain di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Kamu. Wu Pingsui sangat marah hingga wajahnya memerah cerah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap seorang wanita, dan tidak bisa dibandingkan dengan para hooligan ini. Pemuda berambut pirang yang memutih, melihat wajah Wu Pingsui memerah dan dadanya terengah-engah karena marah, menganggapnya semakin menarik dan nadanya menjadi semakin tidak terkendali. Jadi, bagaimana menurutmu, kakak? Mengapa tidak mempertimbangkannya, ya? Kakakmu kayak di sini bernilai jutaan, jika kamu bersamaku, aku berjanji kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Selain itu, keterampilan, kakakmu kayak jauh lebih baik daripada orang-orang di jalanan. Hehe. Saat Zhao Kai mengatakan ini, dia dengan sengaja menjulurkan pinggulnya dengan gerakan yang sangat vulgar. Jelas, keterampilan yang dia maksud bukanlah sesuatu yang layak. Saya pikir itu ide yang bagus. Saya pribadi telah menyaksikan keterampilan saudara Kai, kebanyakan wanita tidak dapat menanganinya. Bagaimana menurutmu, Wu Pingsui? Bagaimana kalau mempertimbangkan untuk membiarkan saudara Kai menjadi saudara ipar saya, ya? Hahaha, hahaha. Beberapa bajingan di samping itu ikut tertawa mengejek. Wu Pingsui sangat marah, wajahnya yang cantik sangat merah sehingga sepertinya akan berdarah. Wu Bo juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi menghadapi begitu banyak orang, dia tidak berani melangkah maju. Zhao Kai menjadi lebih sombong, baru saja akan mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi bahkan sebelum dia bisa berbicara. Pukul. Sebuah tamparan keras mendarat keras di wajahnya, membuat Zhao Kai terbang. Tawa itu berhenti tiba-tiba, dan senyum di wajah Wu Lei dan bajingan lainnya membeku. Dengan tidak percaya, Wu Lei menatap Chen Xuan dan bertanya dengan galak, siapa kamu? Sebelum Chen Xuan dapat menjawab, Wu Bo adalah orang pertama yang angkat bicara, dia saudara ipar saya. Bab 646. Menghadiahi Anda. Mendengar ini, Chen Xuan tidak bisa menahan tawa getir di dalam hatinya. Wu Bo ini benar-benar kasus siapapun yang memberinya makan menjadi ibunya. Dia dulu tidak menyukai segala sesuatu tentang dia, tetapi sekarang dia baru saja membela dia, Wu Bo mengakui dia sebagai saudara iparnya. Sungguh teman yang baik dalam cuaca cerah. Wu Lei menatap Chen Xuan, wajahnya sedingin es saat dia menggonggong, dasar berandal kecil, izinkan saya memberitahu Anda, berhentilah menjadi tukang parkir yang usil atau Anda tidak akan menyukai konsekuensinya. Wajah Chen Xuan tetap dingin, jika kamu tidak ingin berakhir di rumah sakit, pergilah. Apa-apaan ini? Wu Lei tidak bisa mempercayai telinganya, tidak percaya betapa sombongnya suara pria lain itu. Pada saat itu, Zhao Kai bangkit dari tanah dan mendorong Wu Lei ke samping, hentikan omong kosongnya, lawan saja. Atas perintah Zhao Kai, beberapa penjahat itu menyerang Chen Xuan. Sayang sekali, beberapa penjahat kecil ini tidak mungkin cocok dengan Chen Xuan. Saat para penjahat mendekat, Chen Xuan hanya mengayunkan telapak tangannya. Tampar, 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 tampar. Serangkaian suara tajam diikuti saat para penjahat dikirim terbang secara bersamaan. Adegan ini membuat Wu Pingsui dan Wu Bo terpana. Terutama Wu Bo. Di matanya, dia selalu menganggap Chen Xuan sebagai bajingan desa, percaya bahwa Chen Xuan tidak istimewa dan sama sekali tidak layak untuk saudara perempuannya. Tapi sekarang, Chen Xuan telah menjatuhkan 7 atau 8 orang dengan satu gerakan. Tidak ada lagi yang dikatakan, hanya keterampilan seni bela diri itu saja sudah cukup untuk dianggap jantan. Zhao Kai juga dikejutkan oleh gerakan Chen Xuan dan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditendang dan dilempar ke tanah oleh Chen Xuan. Pada akhirnya, tatapan Chen Xuan tertuju pada Wu Lei. Wu Lei menegang, dan sebelum Chen Xuan bisa bergerak, dia jatuh ke tanah, berpura-pura cedera. Melihat penampilan Wu Lei yang penuh dengan kemampuan akting, Chen Xuan kehilangan kata-kata. Melihat kamu adalah adik Wu Pingsui, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika aku melihatmu mengganggu Wu Pingsui lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Wu Lei sangat ketakutan sehingga dia tidak mengeluarkan suara dan bergegas pergi. Zhao Kai, mengakui bahwa dia bukan tandingan Chen Xuan, menelan harga dirinya dan memimpin para penjahatnya mundur dengan tergesa-gesa. Begitu Wu Lei dan Zhao Kai pergi, Wu Pingsui tidak mengucapkan sepatah kata pun, malah meraih Chen Xuan dan memeluknya erat-erat. Chen Xuan, kamu luar biasa. Kamu terlihat sangat keren sekarang. Chen Xuan terkejut, tidak mengharapkan reaksi antusias dari wanita itu. Atau apakah dia hanya memanfaatkan situasi ini? Pikiran ini hampir tidak terlintas di benaknya ketika Chen Xuan mengejek dirinya sendiri, terhibur memikirkan menjadi begitu sia-sia sehingga berpikir bahwa itu seorang wanita ingin memanfaatkannya.
Bahkan Wu Bo, yang selalu memandang rendah Chen Xuan, akhirnya memiliki ekspresi yang lebih setuju di wajahnya. Penampilanmu barusan memang cukup mengesankan, tetapi jika kamu berpikir bahwa hanya karena apa yang kamu lakukan, kamu cukup baik untuk adikku, maka kamu salah besar. Kakak perempuan saya memiliki kualifikasi yang sangat baik. Untuk menjadi pasangan yang cocok untuknya, Anda harus unggul dalam setiap aspek. Hanya memiliki beberapa keterampilan seni bela diri masih jauh dari cukup. Bang! Tidak lama setelah Wu Bo berbicara, dia mendapati dirinya menerima pukulan keras dari Wu Pingsui. Kamu berani mengatakan itu? Di mana Anda membela saya ketika saya baru saja diintimidasi? Dan sekarang kamu punya nyali untuk mengkritik Chen Xuan. Wu Bo menggaruk kepalanya dengan canggung, Aku hanya takut, itu saja. Chen Xuan terkekeh sedih, menemukan bahwa setidaknya Wu Bo memiliki kesadaran diri. Namun, Chen Xuan cukup jelas bahwa pilihan Wu Bo dalam situasi itu sebenarnya yang paling masuk akal. Mengingat kemampuan Wu Bo, mustahil baginya untuk menjadi tandingan Zhao Kai dan gengnya. Melangkah secara membabi buta hanya akan menyebabkan pemukulan. Sebenarnya, saya tahu beberapa teknik bela diri. Jika Anda tertarik untuk belajar, saya bisa mengajari Anda saat saya senggang, kata Chen Xuan santai. Chen Xuan sangat menyadari bahwa itu alasan besar mengapa Wu Bo tidak berani melawan adalah karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Chen Xuan tahu banyak teknik seni bela diri, dan mengajari Wu Bo beberapa gerakan untuk menghadapi beberapa preman kecil akan menjadi hal yang mudah. Benarkah? Itu akan sangat bagus. Wu Bo tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, dia dengan cepat menahan senyumnya dan bersikap serius, tapi jangan mengira aku bisa dibelenggu oleh kebaikan kecilmu. Saat ini, saya hanya memberi Anda kesempatan. Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Pada saat itu, Wu Pingsui memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas, suamiku, Wu Lei bukanlah karakter yang sederhana, dan preman dari sebelumnya cukup terkenal di sekitar sini. Sekarang setelah Anda memukul orang-orang mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Beberapa garis-garis hitam langsung jatuh di dahi Chen Xuan. Ada apa dengan memanggilnya, suami, begitu tiba-tiba? Mereka bahkan belum memulai apapun. Chen Xuan terlalu takut untuk menanggapi hal ini. Wu Bo juga memegangi dahinya, merasakan perasaan tidak berdaya. Bisakah saudara perempuannya bertindak sedikit lebih terhormat? Sementara itu, Wu Lei dan Zhao Kai, setelah melarikan diri, langsung kembali ke mobil mereka. Sialan, tunggu dan lihat, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Zhao Kai mengutuk dengan marah. Wu Lei mengangguk lagi dan lagi, itu benar, kita tidak bisa melepaskan anak itu. Bukan hanya anak itu, tapi juga adikmu, aku juga melihatnya. Zhao Kai marah tak terkendali. Malam itu, seperti biasa, Chen Xuan sedang berkultivasi di kamarnya. Telepon berdering tiba-tiba, dan Chen Xuan melirik ke layar sebelum langsung menekan tombol jawab. Halo, Suekin. Sejak tiba di Yanjing, Chen Xuan meminta Suekin memindahkan semua asetnya ke sana. Dia berencana menjadikan kota Sijiu sebagai bentengnya dan tentu saja ingin mendirikan perusahaannya sendiri di sini. Suekin juga dibawa olehnya untuk mengatur pembukaan perusahaan baru secara diam-diam. Di kota Huai, Chen Xuan telah mengumpulkan aset senilai lebih dari 100 miliar. Bahkan di tempat seperti kota Sijiu, dengan kepadatan kekuasaan dan kekayaannya, itu pasti jumlah yang besar. Melalui telepon, suara Suekin terdengar, Presiden Chen, perusahaan baru kami telah menyelesaikan pengaturannya dan secara resmi mulai beroperasi. Chen Xuan cukup puas dengan hasil ini. Mendirikan perusahaan hanya dalam waktu setengah bulan adalah efisiensi yang hanya bisa dicapai oleh Suekin. Bagus sekali, terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Xuan mengingatkannya, ingat, jangan ungkapkan identitas saya kepada siapapun untuk saat ini. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup, Chen Xuan tidak ingin terlalu terkenal. Saya mengerti, Presiden Chen. Saat mereka berbicara, terdengar ketukan di pintu. Tanpa harus berpikir, Chen Xuan tahu itu pasti Wu Pingsui lagi. Sesuai dengan bentuknya, begitu Chen Xuan menutup telepon dan membuka pintu, dia melihat Wu Pingsui, mengenakan piyama sutra merah muda mawar, bersandar dengan menggoda ke kusen pintu, dengan sosok montoknya terpampang sepenuhnya. Sesuatu yang penting, tanya Chen Xuan. Wu Pingsui tersenyum manis, tidak banyak. Anda sangat membantu kami hari ini, tentu saja, saya harus menghadiahi Anda dengan benar. Hadiah. Chen Xuan tercengang. Sejujurnya, melihat Wu Pingsui berpakaian seperti itu, kata, hadiah, benar-benar membuat pikiran Chen Xuan mengembara. Bab 647. Apakah memiliki jari yang panjang berarti? Faktanya, bukan hanya Chen Xuan,
tetapi mungkin siapapun yang melihat Wu Pingsue saat ini tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membiarkan pikiran mereka melayang ke arah itu. Wu Pingsue tidak mengecewakan Chen Xuan. Dia meluncur ke depan dengan langkah anggun, mendekati Chen Xuan. Apa, kamu tidak mengundangku masuk? Jika saya tidak masuk, bagaimana saya bisa menghadiahi Anda? Saat dia berbicara, Wu Pingsue langsung menuju kamar Chen Xuan. Sebenarnya, sejak Chen Xuan menyewa kamar ini, Wu Pingsue tidak pernah sekalipun berada di dalam. Untuk beberapa alasan, ruangan kecil yang bobrok dan biasa ini, karena kehadiran Chen Xuan, menjadi misteri dan daya pikat yang tak terlukiskan, memberi Wu Pingsue dorongan yang tak tertahankan untuk mengintip ke dalam. Sayangnya, sebelum Wu Pingsue bisa menerobos masuk, dia segera dihentikan oleh Chen Xuan. Memalingkan kepalanya, Wu Pingsue melihat Chen Xuan dengan sikap dingin, menjaga jarak ribuan mil. Wu Pingsue menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggunakan kecantikannya sebagai jebakan, dan dia tidak menyangka itu akan berakhir dengan kegagalan. Baiklah, baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Jika Anda tidak mengizinkan saya tinggal, biarlah, apa masalahnya? Dengan itu, Wu Pingsue mengambil kotak makan siang dan memperpanjangnya ke arah Chen Xuan. Ini hadiah saya untuk Anda. Setelah mengatakan ini, Wu Pingsue memutar pinggangnya yang lentur, pergi dengan ketenangan yang centil. Melirik daging babi rebus di dalam kotak makan siang, Chen Xuan menghela nafas tanpa daya. Wanita ini baik dalam segala hal, tetapi juga sedikit. Saat Chen Xuan hendak memasuki kamarnya dengan kotak makan siangnya, Wu Bo dengan cepat menindaklanjuti dan meraih Chen Xuan. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Tanya Chen Xuan. Ekspresi Wu Bo agak rumit, memandang Chen Xuan seolah tidak senang namun memaksa dirinya untuk menerimanya. Besok pagi, keluarlah bersamaku. Pergi denganmu. Untuk apa? Tanya Chen Xuan, bingung. Dengan tidak sabar, Wu Bo membalas, mengapa mengajukan begitu banyak pertanyaan? Pergilah saat aku memintamu, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Setelah mengatakan itu, Wu Bo berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Melihat sosok Wu Bo yang mundur, Chen Xuan merasakan ketidakberdayaan. Kakak dan adik ini benar-benar lebih licik dan nakal daripada yang berikutnya. Kembali ke kamarnya, Chen Xuan pertama kali mencicipi daging babi rebus yang dibawakan Wu Pingsue. Yah, rasanya tidak buruk memang, dia adalah seorang wanita yang tahu bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Dia mengatakan orang tuanya meninggal ketika mereka masih sangat muda. Dialah yang membesarkan Wu Bo. Tampaknya keterampilan memasaknya harus diasah selama proses itu. Di satu sisi, dia adalah wanita yang menyedihkan. Setelah menyelesaikan daging babi rebus dari Wu Pingsue, Chen Xuan melanjutkan latihan budidayanya. Saat ini, tingkat kultivasi Chen Xuan berada di puncak pendirian yayasan, hanya selangkah lagi dari terobosan. Untuk membalas dendam, Chen Xuan tidak punya pilihan selain terus memaksakan dirinya untuk tumbuh lebih kuat. Berbicara secara logis, seseorang di Peak Foundation Establishment setidaknya harus berada di Great Grandmaster Realm dalam seni bela diri, sebuah eksistensi yang diposisikan di puncak dunia bela diri, yang mampu berjalan secara horizontal melintasi dunia duniawi. Tapi kekuatan seperti itu jauh dari memuaskan Chen Xuan. Karena yang dia hadapi adalah kaisar, dari 4 keluarga besar di Tenggara dan Barat Laut. Tanpa kekuatan yang cukup, dia hanya akan menemui satu tujuan, yaitu kematian. Menutup matanya, memasuki meditasi, Chen Xuan memulai kultivasi hariannya. Malam berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya, saat Chen Xuan masih berkultivasi, dia tiba-tiba terbangun oleh serangkaian ketukan di pintu. Chen Xuan, cepat bangun, keluarlah bersamaku. Itu adalah suara Wu Bo. Chen Xuan tidak ingin berkencan dengan Wu Bo, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan desakan Wu Bo dan diseret ke dalam mobil. Apa yang kamu rencanakan? Kemana kamu berencana membawaku? Chen Xuan bertanya. Saat Wu Bo mengemudi, dia berkata, apa lagi? Tentu saja, untuk membantu Anda meningkatkan diri. Memperbaiki diri. Bagaimana? Mengapa saya perlu meningkatkan? Chen Xuan bingung. Wu Bo mengerutkan bibirnya, mengapa, kamu bertanya. Saya menyadari bahwa saudara perempuan saya bertekad untuk bersama Anda. Tapi melihatmu sekarang, tanpa uang, tanpa rumah, dan bahkan tanpa pekerjaan tetap, bagaimana aku bisa mempercayakan adikku padamu dengan tenang? Chen Xuan, jadi, apa saranmu? Wu Bo memutar setir, tentu saja, untuk memulai dengan menyelesaikan masalah pekerjaan Anda. Tahukah Anda bahwa saya baru saja beralih bekerja di sebuah perusahaan besar? Dan saya cukup akrab dengan kepala SDM di sana. Saya sudah memikirkannya, selama Anda dapat mengamankan posisi di perusahaan kami, paling tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman di masa depan. Dengan begitu,
bahkan jika saudara perempuan saya berakhir dengan Anda, dia tidak akan terlalu dirugikan. Mendengar kata-kata Wu Bo, mulut Chen Xuan berkedut tanpa sadar. Jadi, Wu Bo menyeretnya keluar untuk memperkenalkannya pada sebuah pekerjaan. Dia mungkin tidak tahu bahwa Chen Xuan benar-benar memiliki pekerjaan, meskipun bukan sembarang pekerjaan, tetapi sebagai ketua sebuah perusahaan dengan aset ratusan miliar. Namun, Chen Xuan sebenarnya agak mengagumi inisiatif Wu Bo. Di permukaan, Wu Bo tampak ceroboh dan selalu bertengkar dengan Wu Pingsui, namun kenyataannya, dia cukup bisa diandalkan. Hanya untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi saudara perempuannya, dia menyeret calon iparnya untuk mencari pekerjaan. Kasih sayang saudara kandung seperti ini membuat Chen Xuan merasa sangat iri. Chen Xuan tidak benar-benar perlu mencari pekerjaan, tetapi sekarang, dengan Wu Bo yang begitu bersungguh-sungguh, dia tidak ingin langsung menolak niat baik itu, jadi dia memutuskan untuk pergi bersama Wu Bo untuk saat ini dan menolak tawaran itu nanti. Namun, setengah jam kemudian, ketika Wu Bo membawa Chen Xuan ke gerbang depan perusahaan, Chen Xuan benar-benar tercengang. Pada tanda di depan perusahaan, kata-kata Xuanting Corporation ditulis dengan jelas. Chen Xuan memikirkannya, Sue Qin sebelumnya telah memberitahunya nama perusahaan barunya di Yanjing. Ada apa lagi? Oh, itu benar, itu adalah Xuanting Corporation. Xuan, karya Chen Xuan, Ting, karya Han Jingting. Jadi, apakah Wu Bo membawanya ke perusahaannya sendiri untuk wawancara kerja? Chen Xuan tidak bisa menahan tawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Wu Bo, bagaimanapun, lebih serius dari sebelumnya. Benar, pengalaman kerja seperti apa yang kamu miliki? Artinya, di perusahaan mana Anda pernah bekerja sebelumnya? Wu Bo bertanya. Oh, aku sepertinya belum pernah bekerja di perusahaan manapun. Chen Xuan menjawab dengan jujur. Tidak ada pengalaman kerja. Wu Bo mengungkapkan ketidakpercayaannya, lalu bertanya lagi, lalu, keahlian apa yang kamu miliki? Chen Xuan melihat jari-jarinya, jari-jariku cukup panjang, apakah itu masuk hitungan? Saya. Wu Bo akan meledak dengan frustrasi. Bagaimana dengan pendidikan Anda? Apa gelar tertinggi Anda? Sarjana muda? Atau master? Wu Bo bertanya, berpegang teguh pada harapan terakhirnya. Chen Xuan berhenti sejenak, SMA. Wu Bo. Jadi, lulusan sekolah menengah tanpa keahlian khusus dan tanpa pengalaman kerja, Anda baru saja melakukan perjalanan jauh ke Yanjing untuk bekerja. Wu Bo tampak tidak percaya. Saya pikir Anda tidak datang ke sini untuk mencari pekerjaan sama sekali. Anda datang secara khusus untuk memanfaatkan saudara perempuan saya, bukan? Bab 648. Saya tidak tahan jika itu saya. Terus terang, Wu Bo mulai meragukan kehidupan itu sendiri. Dengan kemampuan orang ini, siapa yang memberinya keberanian untuk datang ke kota Sijiu untuk mencari nafkah? Liang Jingru. Namun, pria yang tidak berguna ini benar-benar berhasil memenangkan hati saudara perempuannya sendiri. Dengan siapa dia bisa membicarakan hal ini? Meskipun dia tidak tahan, Wu Bo tidak punya pilihan lain saat ini. Lupakan saja, saya cukup akrab dengan manajer SDM di sini, jadi tidak apa-apa setelah saya berbicara dengannya. Wu Bo sekarang hanya bisa menaruh harapannya pada koneksi pribadinya. Mungkin, mari kita lupakan saja. Sejujurnya, Chen Xuan tidak tahan melihat Wu Bo berjuang seperti ini. Tapi Wu Bo bertekad, bagaimana kita bisa melupakannya begitu saja. Saya sama sekali tidak akan membiarkan saudara perempuan saya menikah dengan gelandangan yang menganggur. Jangan khawatir, serahkan pekerjaan itu padaku. Ikuti saja petunjukku saat kita di sana. Tanpa menunggu Chen Xuan menolak, Wu Bo menyeretnya ke gedung kantor. Sesampainya di departemen SDM, Wu Bo mengajak Chen Xuan mengetuk pintu seorang manajer SDM. Masuklah. Sebuah suara arogan memanggil dari dalam. Wu Bo membuka pintu, hanya untuk melihat seorang pria parubaya gemuk duduk di belakang meja kantor. Dia melirik Wu Bo, lalu terus bermain melawan tuan tanah di teleponnya. Pria parubaya ini adalah Zhang Fugui, salah satu manajer di Departemen SDM Xuanting Corporation. Bo kecil, ada apa? Zhang Fugui bertanya dengan acuh tak acuh. Wu Bo buru-buru mendekat, dan dengan senyum terpampang di wajahnya, dia berkata, Saudara Zhang, begini masalahnya, teman saya ingin bekerja di perusahaan kami. Saya tidak tahu apakah nyaman bagi Anda untuk mengatur pekerjaan untuknya. Pekerjaan. Zhang Fugui menatap Chen Xuan, lalu sambil memainkan permainannya bertanya dengan acuh tak acuh, dari universitas mana dia lulus? Untuk perusahaan mana dia bekerja sebelumnya? Yah. Wu Bo agak malu. Kualifikasi Chen Xuan sedemikian rupa sehingga dia merasa sulit untuk mengungkitnya. Itu. Saudara Zhang,
bisakah kita bicara sebentar secara pribadi? Wu Bo pergi ke sisi Zhang Fugui dan dengan tenang menjelaskan situasi Chen Xuan kepadanya. Setelah mendengar bahwa Chen Xuan hanyalah lulusan sekolah menengah tanpa pengalaman kerja, wajah Zhang Fugui tiba-tiba berubah, menatap Wu Bo seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Wu Bo, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda tahu tempat seperti apa ini? Ini adalah Xuanting Corporation, sebuah perusahaan dengan aset bernilai ratusan miliar. Bahkan lulusan perguruan tinggi dari universitas ternama pun kesulitan untuk masuk ke perusahaan kami. Dan sekarang kamu ingin memasukkan pecundang yang tidak berharga ini ke dalam perusahaan kita. Menurutmu apa perusahaan kita, tempat sampah? Zhang Fugui mengecam Wu Bo, memarahinya tanpa ampun sampai Wu Bo benar-benar dipermalukan, wajahnya berubah dari merah menjadi putih. Dia telah membual di depan Chen Xuan tentang betapa baiknya hubungannya dengan Zhang Fugui, tetapi sekarang Zhang Fugui sama sekali tidak menghormatinya, membuat Wu Bo berharap dia bisa merangkak ke dalam lubang. Namun, setelah beberapa saat, Wu Bo memikirkan sesuatu dan dengan ragu bertanya, tapi tunggu sebentar, saudara Zhang. Bukankah Zhang Feng juga lulusan SMP tanpa pengalaman kerja? Bukankah kamu berhasil memberinya pekerjaan di sini? Saya mendengar bahwa itu Zhang Feng seharusnya adalah sesama warga kota Anda. Saat dia mengatakan ini, Zhang Fugui meledak dalam kemarahan. Siapa yang memberitahumu bahwa itu Zhang Feng adalah rekan kotaku? Sudah kubilang, jangan menyebarkan rumor. Wu Bo bergegas menyambutnya sambil tersenyum, ya, kamu benar, bukan seperti itu. Maksud saya, saudara Zhang, dapatkah Anda mengakomodasi saya kali ini karena hubungan kami dan membiarkan teman saya bergabung dengan perusahaan? Jangan khawatir, saudara Zhang, jika Anda dapat membantu saya di sini, saya tidak akan membiarkan usaha Anda tidak dihargai. Wu Bo dengan putus asa mengisyaratkan, merendahkan posturnya sampai batas tertentu. Melihat cara Wu Bo bertindak, Chen Xuan mau tidak mau merasakan sedikit simpati. Wu Bo ini benar-benar bertekad untuk memastikan kebahagiaan saudara perempuannya sendiri, itu hampir mengharukan. Zhang Fugui secara alami juga memahami apa yang disiratkan Wu Bo. Mata Zhang Fugui berputar-putar seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan kemudian dia berkata, kamu benar, mengingat hubungan antara kita bersaudara, aku memang harus membantumu. Wu Bo sangat senang mendengar ini, benarkah? Apakah maksudmu kamu setuju untuk membiarkan temanku masuk ke perusahaan? Zhang Fugui menyeringai dan berkata, dia ingin bergabung dengan perusahaan, ya. Bukan tidak mungkin, tetapi Anda tidak memiliki pengaruh sebanyak itu. Wu Bo tertegun sejenak, tidak begitu mengerti, saudara Zhang, apa maksudmu dengan itu? Zhang Fugui terkekeh dan bertanya, bagaimana kabar adikmu, telah melakukan akhir-akhir ini? Wu Bo terkejut dan berkata dengan agak tidak mengerti, adikku baik-baik saja. Zhang Fugui melanjutkan, kalau begitu, apakah adikmu bersedia untuk makan pribadi denganku, hanya kita berdua? Aku sudah memikirkannya sejak pertemuan terakhir kita. Baru saat itulah Wu Bo menyadari ada sesuatu yang salah dalam kata-kata Zhang Fugui. Saudara Zhang, apa tepat maksudmu? Sebelum Zhang Fugui bisa menjawab, Chen Xuan yang berdiri di belakang sudah cukup melihat. Apakah kamu belum mengetahuinya? Dia mencoba untuk memukul adikmu. Apa yang dia katakan adalah, jika kamu setuju untuk membiarkan adikmu pergi bersamanya dan berpotensi memenuhi tuntutannya yang lain, bahkan lebih cabul, maka dia akan membiarkanku masuk ke perusahaan. Mata Zhang Fugui berbinar, orang ini benar-benar mengerti, menyatakan langsung apa yang dia sendiri maksudkan tetapi tidak diungkapkan secara verbal. Faktanya, Zhang Fugui hanya pernah bertemu dengan saudara perempuan Wu Bo, Wu Pingsui, sekali. Tapi satu kali itu telah membuat kesan yang mendalam padanya, yang tidak bisa dia lepaskan dengan mudah. Oleh karena itu, Zhang Fugui mengambil kesempatan ini untuk mengajukan permintaan seperti itu. Jika dia bisa memiliki kecantikan seperti Wu Pingsui untuk dirinya sendiri, apalagi melakukan kebaikan, dia bahkan akan bersedia mempersingkat hidupnya beberapa tahun. Apa yang dikatakan temanmu, meskipun kasar, kurang lebih itulah yang aku maksud. Tapi yakinlah, perasaanku pada adikmu tulus. Jika dia dan aku berakhir bersama, maka kamu akan menjadi ipar laki-lakiku. Kemudian, apakah itu membantu Anda atau teman Anda, semuanya akan baik-baik saja. Jadi, bagaimana menurutmu? Zhang Fugui tersenyum percaya diri, tampaknya Wu Bo sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Fugui, Wu Bo sangat marah. Dia selalu mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Zhang Fugui ini, tidak berhemat untuk menang dan makan untuk mempertahankan hubungan mereka, setelah melakukan semua yang dia bisa. Tapi sekarang dia meminta bantuan, Zhang Fugui menolak untuk membantu, tetapi benar-benar berani membuat rencana pada saudara perempuannya terlalu berlebihan. Chen Xuan, di sisi lain, sangat tenang, dengan sengaja memprovokasi, kamu mendengarnya, kan?
Dia berani menargetkan adikmu, bahkan berpikir untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Bisakah Anda benar-benar mentolerir ini? Saya pasti tidak bisa. Bab 649. Darah dan rasa sakit. Chen Xuan melakukan ini dengan sengaja untuk memprovokasi Wu Bo. Setelah kejadian kemarin, Chen Xuan menyadari bahwa kepribadian Wu Bo relatif pemalu, seperti dulu Chen Xuan. Temperamen seperti itu memang bisa mengurangi banyak masalah, tetapi sifat takut-takut seperti ini, bagi seorang pria, sangat memalukan dan akan membuat orang lain meremehkannya. Terutama orang-orang seperti Zhang Fugui dan Wu Lei, yang bajingan, hanya akan menggertaknya lebih agresif di masa depan. Wu Bo adalah pemuda yang baik, terutama jika menyangkut saudara perempuannya, Wu Pingsui. Dan justru karena Chen Xuan melihat kebaikan dalam dirinya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajarinya beberapa taktik dan prinsip hidup. Di bawah hasutan Chen Xuan, kemarahan di hati Wu Bo memang meningkat, dan dia gemetar karena marah. Namun, reaksi Wu Bo terbatas hanya pada itu. Ini adalah respons khas dari orang yang tulus namun pemalu, meskipun dipenuhi dengan amarah. Ketika menghadapi kekuasaan dan pekerjaan yang tidak ingin dia hilangkan, dia akhirnya memilih untuk bertahan dalam diam. Melihat sikap Wu Bo, Chen Xuan menghela nafas tanpa daya. Anak ini bahkan lebih pengecut dari yang dia bayangkan. Melihat Wu Bo tidak bereaksi, Zhang Fugui mencibir dan melanjutkan, sebenarnya, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Pikirkanlah, saya sekarang menjadi eksekutif senior di Swanting Corporation, saudara perempuan Anda yang menikahi saya akan sangat menguntungkannya. Bukan hanya untuknya, tapi juga keberuntungan yang luar biasa untukmu. Begitu aku menjadi ipar laki-lakimu, aku akan membantumu dengan sepenuh hati, mengirimkan semua peluang bagus ke arahmu, dan aku akan memastikan kamu akan dipromosikan. Tak lama kemudian, saya jamin Anda akan berjalan menyamping di Swanting Corporation. Hahaha. Wajah Zhang Fugui penuh dengan keangkuhan, seolah-olah telah menangkap kasih sayang Wu Pingsui berarti Wu Bo dan saudara perempuannya harus berterima kasih padanya. Kata-kata Zhang Fugui membuat Wu Bo semakin emosional, amarahnya semakin melonjak, dan wajahnya memerah. Chen Xuan terus memprovokasi, dia ingin kamu berterima kasih padanya. Menggunakan adikmu sebagai alat tawar-menawar, dan dia mengharapkan rasa terima kasihmu. Bisakah Anda benar-benar mentolerir ini? Wu Bo tergagap, takut mengungkapkan pikirannya. Tidak tahan, kan? Jika Anda tidak tahan, maka ajak dia. Turunkan bajingan itu. Chen Xuan, seperti seorang pelatih, selangkah demi selangkah mengarahkan muridnya, melatih ketangguhan mentalnya. Zhang Fugui mengejek, apa, kamu ingin memukulku? Anda harus bertanya apakah dia punya nyali. Hahaha. Zhang Fugui sangat mengenal kepribadian Wu Bo, dia tahu dia adalah seorang pemuda pemalu yang bahkan tidak bisa berdebat dengannya, apalagi memukul seseorang. Wu Bo sangat marah sehingga matanya menjadi merah, dan Chen Xuan terus berbisik di telinganya, dia bilang kamu tidak berani memukulnya, Wu Bo, bukankah kamu terlalu pengecut? Dia menjadi sangat sombong, dan kamu tetap tidak akan melawan, dia akan berjalan di sekujur tubuhmu di masa depan. Pukul dia! Pukul dia! Pada saat itu, pertahanan psikologis Wu Bo tampaknya telah mencapai batasnya. Akhirnya, tangannya perlahan terangkat, membuat gerakan untuk menyerang, namun dia ragu sejenak. Tapi Chen Xuan tidak memberinya kesempatan untuk ragu. Chen Xuan melihat bahwa itu emosi Wu Bo hampir meledak, yang tersisa hanyalah dia memberikan dorongan terakhir. Jari Chen Xuan dengan lembut menekan titik tekanan di punggung Wu Bo. Dipicu oleh titik ini, lengan Wu Bo bereaksi secara naluriah, melemparkan pukulan secara langsung. Bang! Pukulan itu mendarat tepat di wajah Zhang Fugui, dan darah langsung mengalir. Wu Bo ketakutan, ini adalah pertama kalinya dia bertengkar secara fisik dengan seseorang, dan itu adalah bosnya sendiri. Zhang Fugui juga menjadi gila karena marah. Persetan denganmu, Wu Bo, kamu benar-benar berani memukulku, apakah kamu memberontak? Zhang Fugui mengutuk dengan marah. Tidak, aku. Wu Bo melihat tangannya, wajahnya sebagai gambaran kepolosan. Dia tidak tahu bagaimana dia akhirnya melemparkan pukulan itu. Tidak, pantatku. Aku akan membunuhmu, dasar sampah. Zhang Fugui mengutuk dengan marah dan melemparkan pukulan ke Wu Bo. Kali ini, Chen Xuan tidak membantu Wu Bo. Karena Chen Xuan tahu betul bahwa hanya rasa sakit yang bisa membuat seseorang berani. Seperti yang diharapkan, setelah menerima pukulan itu, kemarahan di hati Wu Bo meletus sepenuhnya. Zhang, aku meniduri leluhurmu. Dengan raungan, Wu Bo menerjang Zhang Fugui, bersinggungan dengannya dalam pertarungan sengit saat keduanya meronta-ronta, mustahil untuk dipisahkan. Chen Xuan menemukan tempat untuk duduk di samping, melihat segala sesuatu terbentang di hadapannya dengan minat yang terpisah.
Itu benar, seorang pria hanya bisa menjadi dewasa di tengah-tengah darah dan amarah. Beberapa saat kemudian, Wu Bo dan Zhang Fugui sama-sama memiliki hidung bengkak dan wajah berdarah. Saat itu, penjaga keamanan di luar mendengar keributan di kantor dan akhirnya bergegas masuk. Para penjaga segera menahan Wu Bo terlebih dahulu, karena Zhang Fugui adalah kepala departemen dan tentu saja, para penjaga berada di pihak Zhang Fugui. Wu Bo ditahan oleh beberapa penjaga, lengan dan kakinya juga dikendalikan. Zhang Fugui bangkit dari tanah, matanya tajam saat dia menamparkan wajah Wu Bo. Persetan dengan kakekmu, beraninya kamu memukulku, aku akan membiarkanmu memilikinya. Zhang Fugui mengayunkan pukulan lain ke Wu Bo, yang secara naluriah menutup matanya karena ketakutan. Tapi sebelum tinju Zhang Fugui bisa mendarat padanya, tinju itu ditangkap oleh Chen Xuan. Wu Bo, bukankah kamu bilang kamu ingin belajar seni bela diri dariku? Perhatikan baik-baik, aku akan mengajarimu sekarang. Dengan itu, Chen Xuan menendang keluar, mengirim Zhang Fugui terbang dengan satu pukulan. Zhang Fugui melolong kesakitan, berjuang untuk bangkit dari tanah dan mencoba menyerang Chen Xuan lagi, tetapi Chen Xuan meraih lengannya dan melemparkannya ke atas bahunya dengan paksa. Bang! Tubuh Zhang Fugui yang besar dan kuat jatuh ke tanah, merasa seolah-olah semua organ dalamnya hancur. Mata Wu Bo berbinar, ini adalah keterampilan yang ingin dia miliki. Para penjaga juga terkejut, ragu-ragu untuk maju. Zhang Fugui, menunjuk hidung Wu Bo, mengutuk, Wu Bo, Anda berani membawa orang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah dan menyerang orang lain, saya secara resmi memberitahu Anda dipecat. Aku tidak hanya akan memecatmu, tapi aku juga akan menuntutmu. Saya akan menuntut Anda sampai Anda bangkrut, saya akan memastikan Anda masuk penjara. Ancaman Zhang Fugui membuat wajah Wu Bo berubah menjadi panik. Xuanting Corporation, sebagai perusahaan bernilai miliaran dolar, memiliki departemen hukum yang sangat cakap. Jika Zhang Fugui benar-benar akan mengejar tanggung jawab Wu Bo, maka Wu Bo benar-benar bisa berakhir di penjara. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Wu Bo dicekam kecemasan. Apakah Anda benar-benar berpikir perusahaan Xuanting ini milik Anda? Bab 650 Presiden Sue tiba. Zhang Fugui mencibir berulang kali, tentu, Xuanting Corporation bukan milikku, tapi aku sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua yang kalah. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Tangkap kedua bajingan ini. Ya, Pak. Atas perintah Zhang Fugui, penjaga keamanan bergerak untuk mengepung Chen Xuan dan Wu Bo. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Presiden Sue telah tiba. Tidak lama setelah kata-kata itu jatuh, sesosok-sosok mendekat, dikelilingi oleh selusin eksekutif perusahaan. Sosok itu tidak lain adalah Sue Qin. Wajah Zhang Fugui langsung menjadi pucat. Dia mengaku sebagai seorang eksekutif perusahaan, tetapi dia sebenarnya hanyalah seorang manajer SDM biasa, dan dia tidak hanya tidak dapat dibandingkan dengan Presiden Sue, tetapi dia bahkan tidak setingkat dengan beberapa eksekutif di sampingnya. Presiden Sue. Melihat Sue Qin, Zhang Fugui tampak agak panik. Jika Zhang Fugui tampak panik, Wu Bo langsung ketakutan. Sebagai presiden perusahaan, Sue Qin memiliki kehadiran yang tinggi dan kuat, dan Wu Bo bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya pada hari biasa, apalagi tertangkap basah olehnya, yang mengirimkan gelombang ketakutan melalui hatinya. Melihat reaksi Zhang Fugui, wajah Sue Qin langsung menggelap, apa yang terjadi di sini? Siapa yang mengizinkan Anda bertarung di perusahaan? Presiden Sue, saya. Zhang Fugui baru saja mulai menjelaskan ketika tatapan Sue Qin beralih ke Chen Xuan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Secara naluriah, Sue Qin mulai mengatakan, Presiden Chen, tetapi kemudian dia dengan cepat mengingat instruksi Chen Xuan sebelumnya, yang melarang mengungkapkan identitasnya dengan begitu mudah. Oleh karena itu, Sue Qin dengan cepat menutup mulutnya dan berkata dengan tegas, kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku, apapun alasanmu, berkelahi di perusahaan sudah melanggar peraturan perusahaan. Dengan ini saya secara resmi memberitahu Anda dipecat. Sue Qin tidak peduli dengan alasan Zhang Fugui, bagaimana mungkin dia menahannya di perusahaan ketika dia berani menyinggung Chen Xuan, bos besar. Apa? Memecatku? Zhang Fugui terperangah. Dia setidaknya seorang manajer SDM, dan dia tidak percaya bahwa hanya karena dia berkonflik dengan Wu Bo dan dua orang ini, dia akan dipecat. Itu terlalu meremehkannya. Presiden Sue, bagaimana dengan keduanya? Beberapa penjaga keamanan melihat Chen Xuan dan Wu Bo. Sue Qin hanya melirik mereka dan dengan santai berkata, ini bukan urusanmu, kembali ke pekerjaanmu. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Wu Bo benar-benar tercengang dan tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Dia mengira bahwa karena Zhang Fugui telah dipecat, dia pasti tidak dapat mempertahankan pekerjaannya, tetapi Presiden Sue telah melepaskannya dengan mudah.
Zhang Fugui juga mengira dia salah dengar dan dengan tidak percaya memandang Sue Qin, Presiden Sue, mengapa? Mengapa, ketika kita berdua bertengkar, kamu hanya menghukumku dan bukan dia? Mata Sue Qin memancarkan penghinaan saat dia berbicara ringan, karena aku menyukainya. Apa itu urusanmu? Tanggapannya yang sederhana syarat dengan otoritas, membuat Zhang Fugui terdiam. Namun, Zhang Fugui tidak masuk ke Swanting Corporation dengan menjadi orang yang mudah menyerah. Faktanya, ayah mertua Zhang Fugui adalah seorang tokoh berpengaruh di Biro Perindustrian dan Perdagangan, dan justru karena hubungan inilah Zhang Fugui yang biasa-biasa saja mendapatkan posisi yang begitu tinggi di perusahaan. Sekarang, mendengar Sue Qin mengabaikannya begitu saja, kemarahan melonjak di hati Zhang Fugui. Presiden Sue, sebaiknya Anda berpikir matang-matang sebelum berbicara. Ayah mertua saya, Liu Zigong, adalah orang hebat di Biro Perindustrian dan Perdagangan. Apakah Anda benar-benar ingin bertengkar dengan saya, dengan ayah mertua saya, atas dua orang ini? Dengan kata-kata itu, Zhang Fugui secara terbuka mengancamnya. Wajah Sue Qin berubah menjadi es dalam sekejap. Seperti Chen Xuan, apa yang paling dia benci sedang diancam. Bawakan aku orang itu, dan usir dia. Sue Qin memerintahkan dengan sikap berwibawa. Para penjaga keamanan tidak peduli siapa ayah mertua Zhang Fugui, di Swanting Corporation, kata-kata Sue Qin lah yang menjadi hukum. Para penjaga, tanpa sepatah kata pun, menjemput Zhang Fugui dan membawanya keluar. Berani memecatku? Tunggu saja, ini belum berakhir di antara kita. Di lorong, Zhang Fugui terus mengutuk dengan marah. Sue Qin tidak memedulikannya dan akhirnya melirik Chen Xuan sebelum membawa para eksekutif perusahaan pergi. Wu Bo agak tercerahkan. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa tatapan yang diberikan presiden mereka kepada Chen Xuan agak tidak biasa. Hei, apakah kamu kenal presiden kita, secara pribadi? Wu Bo berpikir bahwa ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan mengapa Sue Qin telah menunjukkan keringanan hukuman sebelumnya. Chen Xuan tertawa terbahak-bahak, apakah menurutmu itu mungkin? Wu Bo terkejut dan kemudian terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Memang, orang ini hanyalah seorang udik desa dari kota kecil, tanpa uang atau pendidikan. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa berkenalan dengan Presiden Swanting Corporation yang terhormat? Kamu benar-benar membawa sial, jika bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir bertarung dengan Zhang Fugui. Wu Bo mengeluh. Chen Xuan tersenyum dan berkata, akui saja, apakah itu memuaskan atau tidak? Wu Bo berhenti sejenak, lalu senyum bangga menyebar di wajahnya, rasanya enak, tentu saja, tapi selama itu memuaskan, itulah yang diperhitungkan. Ingat, jika Anda bertemu orang seperti itu lagi, ambil tindakan saja, jangan repot-repot menalar dengan mereka. Apakah kamu mengerti itu? Chen Xuan menginstruksikan dengan suara tegas. Dimengerti. Mengerti. Wu Bo mengangguk secara naluriah, tapi kemudian dia sadar. Apa yang terjadi? Mengapa dia harus mendengarkan anak desa ini? Tapi ada apa dengan kehadiran kuat yang dia pancarkan saat berbicara, yang membuat Wu Bo tanpa sadar ingin mematuhi perintahnya. Dengan hal-hal yang berubah seperti ini, memasukkan Chen Xuan ke dalam perusahaan sekarang tampaknya tidak mungkin. Tanpa daya, Wu Bo tidak punya pilihan selain meminta Chen Xuan untuk meninggalkan perusahaan. Namun, setelah meninggalkan Departemen SDM, Chen Xuan tidak langsung pulang ke rumah, sebaliknya, dia memutar nomor Sue Qin. Faktanya, Sue Qin telah menunggu panggilan Chen Xuan selama ini. Telepon baru saja dibunyikan 2 kali sebelum dijawab. Presiden Chen. Chen Xuan mengangguk, apa yang baru saja kamu lakukan benar sekali. Terima kasih, Presiden Chen. Namun, saya sudah melakukan pengecekan, dan ternyata ayah mertua Zhang Fugui memang Liu Zigong dari Biro Perindustrian dan Perdagangan. Chen Xuan terkekeh ringan, hanya orang ketiga dari Biro Perindustrian dan Perdagangan, tentunya dia seharusnya tidak terlalu banyak untuk Anda tangani. Chen Xuan sangat yakin dengan kemampuan Sue Qin. Di ujung telepon yang lain, bibir merah halus Sue Qin sedikit meringkuk, memperlihatkan senyum puas. Jangan khawatir, Presiden Chen, saya sudah mulai menangani masalah Liu Zigong, seharusnya tidak sulit. Chen Xuan mengangguk, Sue Qin memang tidak mengecewakannya. Sore itu juga, sekelompok anggota staf berseragam menyerbu Swanting Corporation dengan meriah. Di mana Sue Qin? Suruh dia meluncur ke sini untukku. Zhang Fugui berteriak sekuat tenaga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.